Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Perkenalkan, saya Ahmad Zainuri MSI selaku dosen tetap program studi manajemen di Universitas Negeri Semarang. Bidang keahlian yang saya miliki adalah manajemen sumber daya manusia. Dan pada proses perkuliahan, saya juga mengampu beberapa mata kuliah lain, diantaranya manajemen sumber daya manusia, perilaku organisasi, manajemen kompensasi, manajemen strategik, dan juga mata kuliah yang lainnya. Saat ini saya dalam proses mengikuti sertifikasi dosen gelombang 1 yang diselenggarakan oleh Kemendikti-Saintek tahun 2026. Pada kali ini, saya akan melakukan penyusunan dokumen pernyataan diri dosen melalui unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT pada bidang pengajaran. Baik, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan atau memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu selama perkuliahan, yaitu berkaitan dengan manajemen sumber daya manusia. Saya mengajar mata kuliah manajemen sumber daya manusia pada semester genap tahun akademik 2025-2026 dengan bobot 3 SKS, dan mata kuliah manajemen sumber daya manusia ini merupakan mata kuliah wajib dengan kode 25P02278. Adapun deskripsi dari mata kuliah manajemen sumber daya manusia ini, manajemen sumber daya manusia ini merupakan mata kuliah wajib yang dimana membekali mahasiswa dengan pengetahuan, keterampilan, dan juga sikap profesional bagaimana mengelola SDM secara strategis dan juga berkelanjutan. Dimulai dari pemahaman ruang lingkup SDM hingga pemahaman mengenai serikat pekerja dan juga hubungan industrial di dalam sebuah organisasi. Adapun capaian pembelajaran lulusan pada mata kuliah ini adalah lulusan akan mampu menguasai konsep dan juga teori berkaitan dengan fungsi manajemen atau POAK dan fungsi bisnis untuk memecahkan tantangan bisnis pada berbagai tipe organisasi. Selain itu, lulusan juga mampu merancang strategi bisnis adaptif dengan memanfaatkan teknologi untuk menyelesaikan permasalahan operasional dan juga korporasi secara inovatif, efisien, dan juga berkelanjutan pada berbagai konteks organisasi. Sementara itu, untuk capaian pembelajaran pada mata kuliah ini yang diharapkan ada 3 CPMK. CPMK 1, mahasiswa akan memahami teori, konsep, dan fungsi fundamental manajemen sumber daya manusia dalam konteks organisasi. CPMK 2, menjelaskan proses dan strategi yang terlibat dalam perencanaan SDM melalui perekrutan, seleksi, penempatan, hingga pengembangan karyawan. Dan juga CPMK 5, mengevaluasi tantangan dan perkembangan kontemporer dalam praktek SDM dalam konteks bisnis yang modern. Sistem pembelajaran yang dirancang dan juga diterapkan selama proses pembelajaran yaitu menggunakan sistem DIA, Delivery, Interaction, dan juga Assessment. Delivery ini dilakukan melalui bagaimana penyampaian materi secara langsung lewat modul dan juga buku referensi. Kemudian kita masuk ke Interaction. Interaction dibangun melalui diskusi bersama dengan mahasiswa, pemberian studi kasus, dan juga ada sesi Q&A atau tanya jawab. Dan yang terakhir adalah assessment, dilakukan dengan tugas, kuis, evaluasi untuk bisa mengukur bagaimana pemahaman mahasiswa terhadap materi yang diberikan. Adapun sistem pembelajaran yang saya terapkan yaitu mengkombinasikan metode blended learning, yaitu pembelajaran tatap muka secara langsung di kelas untuk diskusi yang mendalam, serta pemanfaatan LMS, Learning Management System, yang disediakan oleh institusi yaitu ELENA untuk bisa menunjang aktivitas asinkronus seperti mengunduh RPS, materi, mengumpulkan tugas, dan juga melakukan kuis interaktif. Metode pembelajaran yang saya terapkan bersifat aktif dan juga partisipatif sehingga berbasis pada pengalaman nyata seperti ceramah interaktif, diskusi, dan juga project based learning. Ceramah interaktif membangun pemahaman konseptual mahasiswa, diskusi sebagai pendukung kolaborasi mahasiswa, dan juga project based learning untuk menyusun project analisa sumber daya manusia sebagai bentuk aplikasi praktis dari materi yang sudah dipelajari.
Adapun materi pembelajaran selama 16 kali pertemuan pada mata kuliah manajemen sumber daya manusia ini meliputi yang pertama adalah ruang lingkup SDM berupa evolusi teori manajemen SDM. Yang kedua, ruang lingkup SDM berupa peran strategis dalam mencapai keunggulan kompetitif. Kemudian yang ketiga, desain pekerjaan dan analisa pekerjaan. Yang keempat, sistem perencanaan SDM. Pertemuan kelima, rekrutmen dan seleksi. Pertemuan keenam, penawaran dan perjanjian kerja. Pertemuan ketujuh, pelatihan dan pengembangan. Kemudian pertemuan ke-8, ujian tengah semester. Pertemuan ke-9, mutasi kerja. Pertemuan ke-10, evaluasi dan penilaian kerja. Pertemuan ke-11, kompensasi. Pertemuan ke-12, employee safety and health. Pertemuan ke-13, serikat pekerja dan juga hubungan industrial. Kemudian pertemuan 14 dan 15 kita akan menyediakan presentasi mahasiswa berupa contoh kasus dalam ruang lingkup SDM. Kemudian ditutup pertemuan yang ke-16 yaitu ujian akhir semester. Untuk bisa mendukung penyampaian materi ini, literatur utama yang kami gunakan mengacu pada referensi dari Gary Dessler 2020 edisi 16 Human Resource Management. Kemudian ada lagi Stone, Gavin, and Carpini 2024, dan juga yang terakhir adalah Breton, Gould, dan juga Stele Human Resource Management 2021. Untuk proses assessment, ada bobot penilaian dalam mata kuliah manajemen sumber daya manusia ini mencakup 5 komponen utama. Dimulai dari aktivitas partisipatif sebesar 20%, hasil proyek mahasiswa 35%, tugas dan juga kuis masing-masing 5%, UTS 15%, dan juga yang terakhir adalah UAS 20%. Penilaian saya lakukan secara objektif dan juga terukur melalui rubrik yang jelas disertai umpan balik atau feedback kepada mahasiswa guna mendukung pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa dan menghasilkan lulusan yang kritis, adaptif, dan siap menghadapi tantangan dunia kerja di bidang manajemen sumber daya manusia. Baik, untuk tahapan berikutnya, mari kita simak video proses pembelajaran mata kuliah manajemen sumber daya manusia yang diambil dari salah satu pertemuan, yaitu pertemuan yang kelima dengan mengangkat topik perkuliahan yaitu rekrutmen dan juga seleksi. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Baik ya, alhamdulillah. Saat ini kita akan mengikuti pembelajaran secara bersama ya berkaitan dengan topik ataupun tema yaitu Human Resource Recruitment and Selection ya. Ini adalah pertemuan kita kelima. Namun sebelum kita masuk ke membahas tentang pertemuan yang kelima, saya akan sedikit flashback terlebih dahulu. Di pertemuan yang keempat minggu lalu, kita sudah belajar tentang sistem perencanaan SDM. Di mana rekrutmen dan juga seleksi dasarnya dari mana, Pak? Dasarnya adalah dari sistem perencanaan SDM. Ketika kita melihat adanya ketersediaan dan juga kebutuhan. Nah, kalau ada ketersediaan SDM, ya, itu ketersediaannya lebih daripada kebutuhan, berarti kan kita harus melakukan pembatasan-pembatasan. Mungkin SDM-nya kita pangkas jam kerjanya ataupun overtime-nya ya dan lain sebagainya. Nah, itu adalah salah satu yang bisa kita gunakan untuk bisa merancang sistem rekrutmen dan juga seleksi dengan baik. Kemudian yang kedua, ketika kita melihat adanya sebuah kebutuhan ternyata ya yang dibutuhkan saat ini itu ya kurang dari persediaan. Berarti kita harus apa? Harus melakukan rekrutmen. Betul sekali Mas ya. Kita harus melakukan rekrutmen dan juga seleksi SDM. Nah, ini yang akan kita bahas. Kenapa, Pak? Karena setiap organisasi ya itu pasti punya rencana strategi organisasi. Salah satunya apa? Mewujudkan visi dan misi dari sebuah organisasi. Apa? Salah satunya adalah keterpenuhan formasi SDM. Nanti akan dilakukan apa? Rekrutmen dan juga selection atau rekrutmen dan seleksi SDM. Nah, ini di pertemuan kelima ini kita akan membahas tentang rekrutmen dan juga seleksi ya. Sebelum kita masuk ke dalam Pak, apa saja sih sebenarnya
yang harus dilakukan ketika kita melakukan rekrutmen dan juga seleksi, kita pahami di awal terlebih dahulu mengenai apa sih sebenarnya definisi dari rekrutmen dan juga seleksi. Nah, di sini kita pahami dulu rekrutmen dan juga seleksi. Nah, di sini kita lihat ini adalah overview dari rekrutmen, ya. Kenapa sih Pak kita harus membutuhkan formasi sesuai dengan kebutuhan dari organisasi atau perusahaan? Karena kalau kita mau melakukan rekrutmen dan juga seleksi, jangan sampai nanti ketika kita sudah melakukan rekrutmen dan juga seleksi, hasilnya tidak sesuai dengan kebutuhan dari perusahaan. Artinya semua harus menyesuaikan dari kebutuhan industri, organisasi, atau perusahaan. Kalau ternyata yang dibutuhkan Pak sekarang adalah manajer. Manajer apa Pak? Manajer purchasing. Tetapi ternyata tidak ada kualifikasi yang memenuhi persyaratan, kemudian kita memaksakan dan seterusnya, nanti akan ada kerugian-kerugian karena kita salah melakukan rekrutmen dan juga seleksi. Nah itu ya, itu dipahami dulu bahwa untuk bisa mewujudkan sebuah rekrutmen dan juga seleksi yang efektif, kita membutuhkan SDM yang mumpuni di bidangnya, sesuai dengan kebutuhan organisasi. Baik, kemudian proses pencarian atau mengundang calon tenaga kerja itu harus sesuai dengan kompetensi dan juga kemampuan rencana dan juga kebutuhan organisasi. Saya singgung lagi bahwa tadi ada yang namanya Renstra atau rencana strategi. Nah, rencana strategi itu posisinya di sini. Nah, rencana strategi organisasi yang akan dilakukan untuk bisa menarik sebanyak-banyaknya talenta-talenta unggul, sehingga setelah ditarik kemudian akan di screening, ya, administrasinya sudah oke, kompetensinya sudah oke, CV-nya sudah oke, sudah sesuai, barulah nanti akan dilakukan proses seleksi. Nah, sebelum kita masuk ke dalam seleksi, kita akan lanjutkan terlebih dahulu bagaimana perekrutan itu menjadi hal yang sangat efektif, ya. Yang tadi sempat saya singgung, semua harus sudah sesuai dengan rencana strategi, ya, menggunakan metode perekrutan yang efektif, dan juga keberhasilan itu tergantung dari masalah dan kebijakan SDM. Kalau misalkan teman-teman saya tanyakan, Mbak, Mas, misalkan ya kita memiliki sebuah perencanaan, tetapi ternyata level middle sampai top manajemen tidak menyetujui apa yang kita lakukan, nanti apakah akan terrealisasi? Ya, tentu tidak, ya, karena semua itu harus ada dukungan, harus ada ACC, harus ada persetujuan dari tingkatan top manajemen sampai ke bottom manajemen. Semua itu harus ada koordinasi yang secara menyeluruh. Kita pengen ini Pak, kita pengen ini, dan seterusnya. Tetapi kalau atasan atau di level top manajemen tidak menyetujui hal tersebut, otomatis tidak bisa sesuai dengan rencana yang kita inginkan. Baik, selanjutnya ada dua sumber, ya, untuk bisa melakukan sebuah proses rekrutmen, ya. Ada sumber internal, kemudian ada sumber eksternal. Artinya kalau misalkan internal itu kita akan memfasilitasi kepada karyawan-karyawan yang selama ini sudah berada di dalam organisasi tersebut untuk mengikuti proses seleksi. Tetapi kan dia tidak langsung diterima. Belum tentu dia memiliki kompetensi sesuai dengan kebutuhan industri atau organisasi. Maka harus tetap diseleksi. Dia boleh mengajukan karena ada kebutuhan dari perusahaan untuk melakukan rekrutmen secara internal. Nah, ini jadi kita akan melakukan offering nih, penawaran secara terbuka kepada seluruh karyawan yang berminat. Kemudian tahap yang kedua, karyawan harus mengajukan permohonan untuk seleksi secara internal. Permohonan kepada atasan dulu atau manajer. Kemudian dari manajer disampaikan kepada HR manager untuk dilakukan proses seleksi, ya. Kemudian yang kedua, ada karyawan dibantu pindahkan ke unit kerja yang lain, ya. Ini tuh hal yang biasa, teman-teman. Karena saya 14 tahun sebagai praktisi industri, ya, saya pernah mengalami bahkan mendengar hal ini ketika seorang karyawan dipindahkan ke level yang lain, ke unit organisasi yang lain, ke departemen yang lain, ya. Itu pasti akan ada alasannya.
Ya bisa jadi karena dia berprestasi, kemudian dia diangkat ke level yang lebih tinggi posisinya, atau justru dilakukan demosi karena dia tidak bisa mengikuti pekerjaan dengan baik, tidak cakap, ya tidak mampu beradaptasi dengan lingkungan organisasi, akhirnya dia demotivasi atau diturunkan ke level yang lebih rendah lagi. Nah, itu adalah kasus yang sering kali kita temukan ketika berada di dalam organisasi, terutama di perusahaan. Nah, kemudian bisa jadi metode lain, keluarga karyawan, promosi, dan juga mutasi ini juga akan menjadi dasar. Ya, privilege, Pak, kok ada keluarga karyawan ya boleh diberikan kesempatan? Ya nggak apa-apa, karena itu berdasarkan apa? Kebijakan dari perusahaan. Perusahaan merasa ingin mengapresiasi karyawan yang selama ini sudah bekerja dengan baik. Bentuk apresiasinya memberikan kesempatan untuk karyawan tersebut merekomendasikan ya orang lain untuk bisa dilakukan rekrutmen dan juga seleksi. Nah, itu nggak apa-apa, itu karena privilege dari kebijakan dari perusahaan atau regulasi dari perusahaan ya. Oke, lanjut. Kemudian ada rekrutmen secara eksternal. Nah, ini yang harus dilakukan. Jadi ada yang pertama adalah penentuan kandidat internal terlebih dahulu. Ya, kita akan melakukan job posting ya. Nah, kalau teman-teman tahu di UNES ini kemarin baru job fair kan, ya. Job fair itu mereka pasti akan bekerja sama dengan para mitra yang membutuhkan pekerjaan, ya. Nah, lewat job fair ini adalah salah satunya dia rekrutmen secara eksternal, ya. Nanti ya. Tetapi kalau ini rekrutmen secara internal. Jadi perusahaan akan melihat, oh data kamus kompetensi karyawan ini, backgroundnya adalah ini, kemampuannya adalah ini. HR itu nanti akan semua tahu ya. Nanti kalau teman-teman bekerja di perusahaan, HR itu punya data kalian. Oh, kompetensimu itu sejauh ini ketika bekerja apa saja, kekuranganmu apa saja. Kalau punya kekurangan baru nanti dilakukan pelatihan dan juga pengembangan SDM. Nah, itu makanya penting adanya HR development di dalam sebuah organisasi. Bisa jadi mempekerjakan kembali karyawan yang lama karena sudah memiliki track record yang bagus, tetapi bisa jadi ini akan dilema bagi perusahaan. Ya, karena kita tidak tahu karyawan yang lama itu behaviornya bagus atau tidak, ya. Kita juga tidak pernah tahu hal ini, ya. Kemudian yang terakhir adalah perencanaan penggantian. Bisa jadi kita akan melakukan ketersediaan kandidat eksekutif dari dalam untuk bisa menjalankan peran ya di dalam rekrutmen secara internal. Nah, ini saya tunjukkan contoh-contohnya, ya. Ada kandidat-kandidat dari eksternal bisa melalui advertising atau iklan, ya bisa melalui agen-agen tenaga kerja tadi, mitra, job fair, ya, college recruitment atau rekrutmen yang dilakukan oleh perguruan tinggi, ya, referral dari rekomendasi atau biasa bahasa kerennya itu adalah word of mouth, ya. Kemudian ada juga work and interview, dan yang terakhir adalah rekrutmen melalui internet. Jobstreet, JobsDB. Saya selama 14 tahun di industri, saya malah lebih seringnya ketika saya melamar atau apply di Jobstreet, JobsDB, dan lain sebagainya. Tapi itu tergantung dari teman-teman ketika mau mencari ya pekerjaan. Itu karena sumbernya itu banyak sekali yang bisa kalian temukan, ya. Kemudian ini ada kendala-kendalanya. Jadi karena rekrutmen itu kompleks, apalagi kalau yang direkrut itu banyak sekali. Nah, itu yang nanti akan menjadi sebuah kendala dan PR besar bagi seorang manajer. Bagaimana caranya menyeleksi yang efektif, bagaimana agar bisa mendapatkan kualifikasi yang sesuai dengan kebutuhan di industri. Ya, oke. Kemudian ini ada alternatif tindakan selain rekrutmen. Jadi kalau perusahaan ingin melakukan sebuah tindakan yang bisa dilakukan, Pak, kalau rekrutmen itu pasti akan ada biaya yang membengkak karena ada karyawan yang masuk, yang baru ya. Kemudian kita harus bisa membiayai biaya semuanya dari mulai gaji pokoknya, tunjangan dan seterusnya. Pasti biaya operasionalnya juga akan semakin membengkak. Nah, ini adalah alternatif tindakan. Selain kita melakukan rekrutmen, kita bisa menggunakan
jasa outsourcing. Seperti di tempat kita ini, di UNES ini juga ada outsourcing. Security, kemudian cleaning service, itu beberapa bagian dari mereka adalah outsourcing, bukan dari karyawan kita sendiri, dari UNES. Ya. Kemudian karyawan tidak tetap yang sewaktu-waktu kita bisa pekerjakan, tapi sewaktu-waktu kontraknya kita bisa selesaikan. Organisasi pemberi kerja atau konsultan. Nah, ini kita juga bisa meminta masukan dari mereka. Dan yang terakhir adalah kerja lembur atau overtime. Ya, seleksi SDM. Nah, ini ya, menemukan pekerjaan itu seperti menemukan jodoh. Nah, bagaimana cara awal sebuah organisasi untuk bisa menemukan anggota barunya. Maka ketika mereka mendapatkan jodoh yang tepat, itu tadi proses penyeleksian sesuai dengan kompetensi apa yang diinginkan oleh industri. Oke. Kemudian, mengapa harus ada seleksi? Nah, ini ya, karena jumlah pelamar melebihi dari jumlah posisi yang ditawarkan. Maka, untuk bisa melihat adanya kecocokan bahwa calon kandidat tersebut itu menjadi jodoh kita, jodoh organisasi, kita harus melihat ini, elemen ini. Kandidat harus sesuai dengan budaya organisasi atau person organization fit. Dan yang kedua, kualifikasi kandidat harus sesuai dengan persyaratan posisi yang ditawarkan atau person job fit. Nah, ini adalah yang akan kita gunakan. Person job fit sama person organization fit untuk bisa menemukan seleksi yang sangat efektif untuk menjaring karyawan yang baru. Oke. Kita masuk ke seleksi definisi, ya. Definisinya adalah ketika sudah kita screening, kemudian sudah ada seleksi yang kita lakukan dengan berbagai macam tahapan-tahapannya, dari mulai screening, CV, kemudian tes psikotes, ya. Kemudian akan ada lagi interview by user, interview by HR, interview by direksi, kemudian ada medical check up, sehingga yang terakhir nanti ada orientasi kerja atau pengenalan dengan lingkungan kerja. Nah, kemudian tahapan-tahapannya seperti ini teman-teman, ya. Dimulai dari screening surat, tes psikotes, wawancara psikologi, wawancara user, wawancara direksi, sampai ke tahap orientasi dan dinyatakan kita bisa bergabung. Ya, ini adalah tahapan-tahapan dari seleksi kerja. Kemudian dalam proses seleksi kerja harus ada instrumen seleksinya yang menjadi dasar acuan untuk melihat kompetensi dari masing-masing kandidat pekerja. Dari mulai surat rekomendasi, tes kemampuan potensi akademik, psikotes, ya. Bahkan ada tes yang mungkin teman-teman belum pernah tes Kraepelin and Pauli, ya. Ini aku paling suka dengan tes ini ya, karena berhitung cepat dari bawah ke atas ya. Itu adalah salah satu instrumen juga yang dipakai untuk kegiatan seleksi. Hingga sampai yang terakhir adalah medical check up ya. Oke, cukup ya. Ini adalah rekrutmen dan juga seleksi. Dari sini apakah ada yang mau ditanyakan? Silakan. Silakan Mas. Siapa? Mas siapa? Muhammad Rito. Ya, silakan Mas Muhammad Rito. Izin bertanya Pak, untuk suatu perusahaan telah berhasil menarik banyak pelamar yang mau mendaftar kan. Ya. Namun tidak semua pelamar memiliki kompetensi yang dibutuhkan oleh perusahaan. Kalau sudah begitu, mengapa perusahaan masih perlu melakukan proses seleksi setelah rekrutmen dilaksanakan, Pak? Oke, baik. Saya menangkap apa yang disampaikan oleh Mas Ridho ya. Mas Ridho menyampaikan bahwa Pak, perusahaan itu kan membutuhkan proses seleksi ya. Ketika banyak kandidat-kandidat yang ingin dipakai untuk bisa mengisi kekosongan jabatan, bagaimana cara proses seleksinya yang tepat. Nah, tadi yang pernah saya sampaikan adalah ada job person fit dan juga job organization fit ya. Harus bisa menyeimbangkan antara kriteria kandidat dengan kebutuhan organisasi dan juga kriteria kandidat dengan kualifikasi yang diinginkan oleh sebuah kebutuhan industri. Jadi intinya seperti itu ya, Mas Ridho ya. Oke, kemudian ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan, Mbak. Mbak siapa? Izin bertanya Bapak, nama saya Asrika. Tadi Bapak sudah menyampaikan bahwa setelah proses rekrutmen itu tentunya perusahaan harus memastikan bahwa kandidat yang diterima itu harus benar-benar memiliki kompetensi dan karakter yang sesuai dengan kebutuhan jabatan dan budaya organisasi itu. Nah, jadi
tahapan-tahapan apa saja dalam proses seleksi karyawan, mulai dari seleksi karyawan, pemeriksaan administrasi, hingga orientasi karyawan baru. Terima kasih, Bapak. Oke, baik. Terima kasih Mbak Astrika ya. Jadi tahapannya saya kerucutkan aja bahwa untuk bisa melakukan sebuah proses seleksi kita dimulai dari tadi ya, screening CV dulu, kemudian setelah screening CV baru kita akan memberikan banyak tes, psikotes ya, interview by user, interview by direksi, interview by HRD ya, medical check up sampai ke proses penerimaan. Seperti itu ya, yang dimaksud ya Mbak ya. Oke. Baik, terima kasih. Itu ya berkaitan dengan seleksi dan juga rekrutmen dan juga seleksi. Sekarang saya minta tolong kita akan adakan diskusi ya, kita akan membahas ya. Karena topik-topik ini menurut saya penting ya untuk dibahas ya, terutama perusahaan startup. Perusahaan startup itu kenapa kok sekarang itu banyak yang tumbang ya Pak? Padahal baru berdiri tetapi banyak yang tumbang. Salah satunya diakibatkan oleh apa? Proses rekrutmen dan juga seleksi yang tidak tepat sasaran. Nah, ini silahkan dibuat grup ya, ataupun kelompok ya. Mungkin ini sekitar 4 kelompok saja. Kita akan membahas kenapa sih perusahaan startup itu kalau kita identifikasi ternyata tidak mampu untuk memberikan proses rekrutmen dan juga seleksi yang tepat. Silakan bisa membentuk grup ya, yang depan bisa ke belakang ya, sambil melihat ke belakang ya, sambil mendiskusikan. Silakan Mbak, menghadapnya ke belakang ya, silakan yang ini dan ini ya. Proses seleksi berjalan lo over budgeting mesti gajinya setahun startup. Sesi diskusi sudah berakhir ya. Tadi sudah saya sampaikan ada 10 menit waktu untuk berdiskusi. Sekarang saya minta tolong tanggapan ataupun respon. Silahkan yang mewakili dari satu kelompok saja nggak apa-apa. Silahkan, ada yang mewakili, Mas? Oh ya, oke, silahkan. Mas siapa Mas? Oke, Mas Alfian. Silahkan Mas, boleh disampaikan? Ya, jawaban dari semuanya. Saya ingin menyampaikan Bapak, nama saya Alfian Brahma Rizkita. Menyampaikan hasil diskusi kami, nama pertama sumber rekrutmen internal dan eksternal. Kalau internal, promosi dan mutasi. Eksternal, LinkedIn, Jobstreet, media sosial, website perusahaan, dan employer referral. Nomor 2, tahapan seleksi. Yang pertama, screening CV. Nomor 2, tes kompetensi. Nomor 3, wawancara HR. Yang nomor 4, wawancara user. Yang nomor 5, reference check. Nomor 6, offering dan onboarding. Memastikan kandidat memiliki kompetensi, sikap, dan kesesuaian dengan budaya perusahaan. Nomor 3, instrumen seleksi. Yang pertama, CV dan surat lamaran. Yang nomor 2, tes kompetensi. Yang ketiga, tes kepribadian. Nomor 4, wawancara HR dan user. Nomor 5, reference check. Alasannya mengukur kemampuan teknis, karakter, pengalaman, dan kecocokan kandidat. Oke, cukup ya. Baik, terima kasih Mas Alfian ya, jawabannya sudah cukup baik ya. Jadi kalau di sini sumber rekrutmen tadi saya sampaikan ada rekrutmen secara internal dan eksternal. Baik. Tahapan-tahapan seleksi tadi dimulai dari apa? Screening CV, kemudian psikotes, kemudian interview. Interview dengan siapa saja? HR, dengan user, dengan direksi, kemudian terakhir tes kesehatan atau medical check up. Nah, itu adalah rangkaian-rangkaian yang dibutuhkan di dalam proses seleksi ya. Kemudian alasan setiap keputusan yang diambil menyesuaikan dari kebutuhan-kebutuhan dari industri. Oke, teman-teman, karena waktu kita sudah selesai ya, dimulai dari pemaparan, pertanyaan, sesi diskusi, kesimpulan, dan kita saatnya menutup untuk pertemuan saat ini ya, hari ini pertemuan yang kelima. Namun sebelum saya tutup, saya ada oleh-oleh buat kalian ya. Ada yang harus dikerjakan di rumah ya. Ini tugas yang harus dikerjakan oleh masing-masing individu ya. Kita akan berikan waktunya 2 minggu untuk proses pengerjaan. Seperti biasa, ini nanti saya akan attach di Elena. Ya, platform Elena, silahkan teman-teman juga sudah bisa mengakses sendiri. Nanti pertanyaannya berikut dengan jawaban. Silahkan saya berikan waktu 2 minggu untuk bisa menyelesaikan ya, untuk tugas yang harus dikerjakan secara individu. Baik, cukup mungkin dari saya ya.
Terima kasih banyak atas perhatiannya teman-teman semuanya. Saya akan tutup untuk pertemuan yang kelima hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian rekaman video pembelajaran untuk mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia yang telah saya sampaikan. Video ini merupakan bagian dari kelengkapan dokumen pernyataan diri dosen dalam rangka unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT di bidang pengajaran. Semoga dapat menjadi pertimbangan positif dalam proses pengajuan sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2026. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.